Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, saya ada kerjaan kulkas merek Polytron ini ya. Dua pintu, kasusnya sama seperti biasa. Bagian atas dingin, ke bawahnya tidak dingin ya. Kita cek dulu kerusakannya di bagian mana. Coba bang, sini bang, deketin biar kelihatan. Nanti teman-teman semuanya bisa memperbaiki sendiri di rumah tanpa harus panggil lagi tukang servis. Ini nih, es batu masih bisa ya, bagian atas masih bisa bikin es batu bagian atasnya, cuman yang bawahnya ini nggak dingin. Ini bautnya nih, cara bukanya di sini ada baut dua. Ini di sini. Nah, di sini nih lihat ada baut ya, baut satu di sini. Biasanya kasus begini karena tertutup es batu yang nutup ke saluran ke bawah. Coba perhatikan dalamnya. Ini posisi nggak dimatiin ya kipasnya, mesinnya, kulkasnya tetap nyolok ke PLN, dan kita cek dalamnya. Kulkas satu lagi bautnya di sini. Nok, nok namanya nok. Nih. Coba perhatikan nih, lebih dekat bang, masuk kita. Ini semua nih es batu nih. Ini kalau posisi normal ini nggak boleh begini. Ini cuman putih sedikit. Ini sampai ke dalam-dalam. No, es batu nutup. Jadi yang lubang ke bawah, saluran ke bawah yang masuk ke sini, lubang anginnya yang ditiup sama kipas ini tertutup sama salju-salju ini. Kenapa bisa begini? Karena sistem defrostnya, pengancur bunga esnya tidak bekerja. Biasanya kerusakan ada pada bimetal, ada pada heater, timer, dan lain sebagainya. Kita periksa aja dulu. Nah, cara bukanya, tarik. Oke, seperti begini ya. Proses pengukuran pertama, kita lihat saja dengan kasat mata. Kerusakan yang paling sering terjadi ada pada ini nih. Ini nih, bimetal namanya nih. Ada juga yang bilang fuse dingin. Oke, sini bang, deketin bang. Jelas tuh. Nih kelihatan ya nih, ada bintik-bintik air di dalamnya. Kalau udah di dalam ini ada tetesan-tetesan air, bintik-bintik air, ini otomatis sudah rusak. Walaupun diukur nih pakai apo, disimpan di tempat dingin suhu sekian derajat, nyambung, tetap itu harus diganti. Jadi yang begini tidak usah diakal-akalin, tidak usah dicoba-coba. Selama di dalam ini udah ada tetes air, bintik-bintik air begini, harus diganti aja ya. Begitu teman-teman, itu buat penanganan yang pertama. Nanti kita cek lagi kerusakan selanjutnya ya. Ini diganti aja, ini banyak jualannya begini. Nih nanti modelnya ada yang kotak, ada yang bulat, tidak apa-apa, yang penting bilangnya ini namanya fuse dingin atau bimetal. Tahap selanjutnya kita pengukuran pada heater ya. Heater itu elemen ya, elemen dari kulkas ini. Fungsinya buat menghancurkan batu es yang ngeblok di sini. Ini ujungnya nih, ini ujung dari heater. Ini yang ujung yang satu lagi, pokoknya yang ada yang kabel ke sini ke bawah dua. Nah, berarti yang ini nih. Nih yang ini. Kita cabut. Kita ukur, berarti ini nih. Jelas bang?
Nah, ini ya ujung heater. Kita ukur menggunakan apometer. Ini buat para teknisi saja ya. Nanti kalau teman-teman semua yang mau nyoba di rumah, sampai tadi aja, sampai penggantian di tahap bimetal aja ya. Tahap ini saja. Jadi kalau mau nyoba langsung ganti ini aja. Jadi ini tidak usah panggil tukang servis, ganti aja ininya langsung. Tetapi untuk penanganan, ternyata kalau kulkasnya tetap masih begini, masih tidak dingin ke bawah, berarti ada masalah yang lain. Kalau proses begini ini khusus untuk para teknisi. Satunya, ini ujung satunya. Jalan. Ya berarti heater masih nyambung, nggak putus ya. Cuman kadang-kadang kasus ada yang nggak putus, tetapi dia pecah di dalam sini nih. Nah ini prosesnya, kita harus pakai tangan aja begini. Nanti akan raba di sini, ada heaternya. Kalau dibongkar, kalau diraba begini ada pecah, berarti ini harus dibuka. Tapi kalau enggak usah. Ini kayak enggak apa-apa. Terus tahap selanjutnya ini es batu ini harus dibersihkan ya. Jadi walaupun komponen semua sudah diganti, yang rusak sudah diganti, ini tanpa ini harus dibersihkan dan tidak ngalir ke belakang airnya, ke jalur pembuangan, maka penyakit ini nggak akan hilang. Jadi solusinya kita harus bersihkan dulu ini. Oke, begitu. Lebih bagus pakai air panas ya. SS-nya itu pada turun, pada hancur kalau pakai air. Ini begini ya posisinya. Jadi kalau pakai air panas, es batunya langsung pada hancur dan langsung ke sini, ngalir ke sini. Sini. Ya, dilanjut. Oke, setelah ini bersih ya, teman-teman semua, setelah ini bersih, diguyur pakai air terus bisa langsung lewat ke sana. Kita pasangkan kembali, dan heater tadi udah dicek ya, ini masih bagus, nyambung dan tidak pecah. Kita pasangkan lagi ke soket-soket sebelumnya. Ini ketukar tidak apa-apa ya, ini ketukar tidak apa-apa, cuman kita harus ngelihat posisinya biar ngepas, jadi tidak terlalu pendek nanti kabelnya. Yang ini ke sini, boleh kemana saja nih, boleh ya, kebalik juga apa-apa kalau jalur heater. Ke sini, ini ke sini. Tahap selanjutnya adalah pengecekan timer. Nah, timer itu yang bagaimana kita nanti sama-sama lihat ya, sama-sama periksa. Pasangkan lagi soketnya. Ini harus ke posisi semula. Kalau nggak ngepas dia nggak masuk. Kita buka dulu kipasnya biar kelihatan ya, biar jelas. Sebenarnya tidak usah dibuka sih sebenarnya, cuma ini biar teman-teman semua bisa ngelihat lebih jelas proses pengecekan timernya. Ini biar kelihatan maksudnya. Saya pasangkan lagi. Nah, sampai bunyi klik. Ini yang kita potong, ini nih yang warna ini, yang tadi bekas dari bimetal ya, bekas ini ya, bekas ini tadi. Jadi jalur yang ini kita putuskan tadi nih, kita putus. Bekasnya sebelumnya kan begini, kita putus. Nah ini kita harus perhatikan ya teman-teman nih, kita ikat. Buat ini fungsinya buat pengecekan timer itu masih bagus atau enggaknya. Kita kelupasin dulu biar kawat dalamnya kelihatan. Kayak begini ya tuh. Ini udah si kabelnya dalamnya udah dikelupasin, udah kelihatan. Bisa nanti pas penggantian tinggal nyambung aja begini. Cuman kita sekarang mau ngecek dulu
bagian timer. Kita posisi sekarang mau dinyalakan lagi si kulkasnya. Ini kipas hidup ya, ini kipas hidup, kompresor juga hidup, kompresor hidup. Dan kini kita cek ke sini bang, belakang bang, pengecekan timer. Timer itu adanya di sini. Kalau merek ini, merek Polytron adanya di sini. Kalau yang SAP adanya di dalam atau di pintu bawah. Kalau yang Polytron ada di sini. Kita cek ini. Jelas Pak, deket ya. Jelas deh. Ini. Kita buka ini. Deket Pak, deket Pak. Oke, perhatikan ya teman-teman nih. Ini kabel ini tidak boleh ketuker ya. Ini hijau, merah, hitam, putih, nggak boleh ketuker, boleh kebulak kebalik. Jadi posisinya harus posisi begini. Nih, ini ada tandanya nih. Ini knock ini nih. Ini ada soket, ada soket ini nih. Plastik ini apa namanya? Pin 1 nih, ada 1 2 3 4. Jadi kalau teman-teman ini dibuka mau ngecek posisi harus begini lagi. Caranya tinggal foto aja, ini dipoto, nanti pas masang tinggal lihat lagi dari hasil foto kita. Tapi ini kita tidak dibuka ya, tinggal ngecek aja di sini nih, di dalam ini posisi. Kalau posisi kompresor hidup, kipas hidup, ini timer harus jalan, harus muter. Bisa dipegang begini nih akan terasa bergetar, cuman itu tidak akurat. Yang akurat itu harus dilihat dari sini. Nih, ini kan begini nih. Ini ada titik ini, Nok. Ini fungsinya pabrik sengaja membuat jendela gini. Ini buat ngecek apakah timer ini masih bagus atau enggak. Caranya dilihat dari sini. Bang, deketin bang, lebih fokus lagi. Nih di dalam ini ada gigi kayak jam dinding ya. Fokus ya. Kelihatan ya. Pokoknya di sini ya teman-teman ya. Kelihatan ya di dalam ini ada gigi, terus kita bisa dilihat dengan kasat mata juga kelihatan. Ini bergetar, terus giginya berputar. Kalau yang ini udah digantiin ya, model begini. Udah diganti, jadi putarannya akan terus berputar. Kalau yang orisinil dia akan muternya sebentar-sebentar, muter berhenti itu yang orisinil itu nggak apa-apa. Yang penting jalannya ritmenya sama gitu. Kalau yang orisinil, kalau bawaan ini udah diganti. Jadi kalau udah yang diganti posisi yang begini, muternya terus muter gitu, nggak berhenti, cuman pelan ya. Di sini kelihatan, berarti timer masih bagus. Oke, selanjutnya kita pengecekan dari instalasi kabel yang ada di sini. Kan ini kabel banyak ya, instalasi ke dalam semuanya. Itu ngeceknya apakah instalasi ini ada masalah enggaknya, kita di setel di sini. Perhatikan teman-teman, di sini ada titik begini ya. Fokus ya. Dekat kan. Nah, di sini ini ada putaran begini kayak potensio ya. Posisinya bisa diputar pakai obeng min, arahnya ke kiri ya, bukan ke kanan. Arah ngecilin, arah ke kiri. Sampai ada bunyi kliknya agak besar dan kompresor ini jadi mati. Kita putar. Sebenarnya ini posisinya berarti dekat. Sebenarnya ini agak lama ya. Ini kebetulan udah deket aja putarannya. Ini posisinya kompresor mati. Ini udah posisi nopros. Ini masih hidup ya. Ini masih hidup karena ada getaran, dan di sini kita lihat, perhatikan masih muter. Di dalam masih muter, berarti masih hidup. Sekarang sekalian sama pengecekan instalasi dari kabel yang ada di dalam ini. Jadi nanti kita di dalam yang bekas dari bimetal disambungkan, ini harus mati dan heater harus panas. Oke, kita kesini lagi.
Oke, begini ya. Jadi hati-hati ya, ini soalnya kalau nggak dicabut ini udah ada voltase, ada listrik PLN 220. Ini ditempelkan begini, kalau masih takut jangan dicabut aja dulu. Ini cobanya ditempelkan begini, nih, tempel begini. Bekas bimetal tadi yang kita mau ganti nanti, ditempel dulu ke sini. Oke, kurang ditempel begini. Udah ditempel begini, kita cek begini menggunakan tangan aja nggak apa-apa. Di bagian heater ini harus panas nih, udah panas nih, panas. Berarti heater masih bagus, instalasi masih bagus, instalasi perkabelan ini di dalamnya masih bagus, nggak ada masalah. Kita cek kembali ketika ini ditempelkan, bekas bimetal yang ini ditempel digabungkan, bekasnya ujungnya digabungkan, maka timer di belakang yang tadi muter harus mati. Kita cek lagi, dia. Oke, ini mati ya, nih, tidak ada getaran dan ini mati, giginya nggak berputar. Oke, berarti instalasi masih bagus. Oke, kita kesini lagi. Oke, dan kita perhatikan ini kipas juga mati, ini kipas paralel sama kompresor. Jadi kalau kompresor mati biasanya kipas juga mati. Oke, berarti instalasi ini bagus ya. Oke, kita sekarang tinggal yang rusak berarti cuma ininya nih, bimetalnya aja. Kita tinggal ganti aja ini. Atau fuse dinginnya udah ada nih yang baru ya. Ini modelnya beda ya. Nih, yang sebelumnya bulat begini, ini ganti sama yang kotak, ini tidak jadi masalah ya. Yang penting fungsinya sama. Oke, kita tinggal pasangkan lagi di ujungnya ke bekas tadi yang kita potong. Ini kebetulan tadi ini ada soketnya, kalau ini tinggal masangnya lagi ke sini, tidak usah disambung. Yang satunya ini harus dipotong. Begini ya teman-teman, ini tinggal ditempel lagi di tempat sebelumnya. Tadi di sini ya. Boleh di sini, boleh di mana aja ya. Yang penting di jalur pipa-pipa ini. Terus yang terpenting lagi posisi ini. Ini yang nempelnya, yang ini yang putihnya, jangan yang hitamnya. Jadi yang putih harus nempel ke pipa ini, bisa ke sini boleh, ke sini juga boleh. Ada yang di buletan ini, ada begini boleh. Yang penting putihnya ini nempel begini. Jangan begini ya, tapi begini. Oke, kita ikat dulu. Nah, ini begini ya, tinggal diikat. Pakai dua juga boleh. Yang penting gimana caranya ini supaya kencang, tidak bergerak. Oke ya, udah rapi. Tinggal sekarang kita pasangkan lagi kipasnya. Kalau yang ini biasanya bisa diukur ya pakai apometer. Kalau putus ini emang tidak bisa. Ini masih nyambung tadi soalnya heater masih panas. Posisi kawal ini kita rapihkan aja, terserah teman-teman semua. Bagaimana caranya, yang penting ini rapi. Sistem pendingin kulkas 2 pintu begini, pendinginannya bukan sistem rambat. Kalau 1 pintu kan sistemnya sistem rambat, saling nempel. Kalau nempel ke tempat yang dingin, kemudian dia jadi dingin. Tapi kalau 2 pintu adalah sistem sirkulasi udara. Makanya fungsi dari kipas ini sangat riskan sekali ya. Kalau nggak berputar berarti nggak dingin. Kalau kipas ininya mati jadi nggak dingin ya. Jadi harus dipastikan kipasnya berputar dan anginnya bisa lewat ke bawah, tidak tertutup lagi sama batu es. Kita pasangkan lagi baling-balingnya ya. Posisi baling-balingnya begini sama begini sama ya. Yang penting nanti anginnya yang harus ke depan. Jadi kalau misalkan ini rusak diganti,
yang anginnya nggak ke depan, berarti kipasnya berbeda, harus dirubah dulu. Kita pasangkan lagi, dilihat ya, ini nok-nok ini nih, ini harus masuk lagi ke, di sini ada lubang-lubang dudukannya, tinggal tekan aja begini. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu ini timer, karena timer tidak ada masalah, tadi hanya pengecekan aja. Jadi kalau kulkas 2 pintu tidak dingin ke bawah, kerusakannya bisa ininya, timernya, bisa heater, bisa bimetal, bisa fuse tadi yang jarum ya, bisa juga karena mampet dari sini, jalur ini, jalur pembuangan dari sini mampet dan tidak ngalir pembuangannya, itu penyakitnya sama, tidak dingin ke bagian bawah. Ingat, kita putarkan lagi ini ya, biar kompresor bisa nyala ke arah kiri ya, asal bunyi aja ada bunyi klek. Nah gini udah, ini tinggal kita. Oke, kita colokkan kembali. Kita colokkan ya, nih sini. Bismillah. Dan kipas sudah nyala kembali. Kemudian jangan lupa nih, kita kasih baut lagi, jangan ketuker ya, baut yang di sini harus yang stainless, soalnya ini ada air, jadi kalau nggak stainless nanti bisa karat. Jadi proses pendinginannya menggunakan udara ya, sirkulasi udara. Kemudian ya teman-teman ya, dilihat jalur ini ya, ini jalur kipas ke sini, ini jalur buat ke bawah, ini jalur buat ke bawah, buat ke bawah yang ini, yang kecil ke sini, jalur ke bawah. Terus satu lagi jalur buat ke bawah yang langsung, yang besar yang ini jalurnya. Nah jalurnya ini, yang berarti pengaturannya ini. Kalau posisi ini full 5 ya, posisi 5, otomatis ke bawah besar, dinginnya cepat ya. Kalau di sini min 1, di sini ke arah 1 ya, berarti ke bawah kurang dingin, tapi di atas sangat dingin gitu ya, kebalikan gitu ya teman-teman. Ini udah ada ya freezer kok, ini buat kalau 1 ini nih, kalau posisi 1 freezer lebih dingin, kalau 5 yang ke bawahnya yang dingin. Nanti kita atur aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang posisi sekarang setelah perbaikan di posisi 5 biar ke bawahnya cepat, karena ini dibuka nih, ini lubangnya kebukanya banyak nih. Nih kalau 5 begini kan, jadi angin langsung ke sini, akan jalurnya ke sini nih, ke lubang ke bawah dan masuk nanti ke sini. Oke, kita pasangkan kembali. Ini tinggal ditekan aja. Udah. Kita pasang kembali ininya, bautnya. Oke. Sama
dibukanya tadinya. Yalah. Oke, ini udah ya, udah dingin. Posisi ini di 5 aja. Biar ke bawahnya besar. Kita cek bagian bawah. Dan ngeceknya di sini aja nih, akan terasa nih. Kalau di sini udah ada terasa angin, nih, berarti udah bagus, pasti bagus ini. Karena tidak tertutup lagi sama batu es. Di sini udah ada. Ngeceknya bisa pakai korek aja begini nanti kelihatan angin apa apinya akan bergerak, berarti udah ada angin. Tapi ini udah bisa ya, udah bagus. Oke, begitu ya teman-teman nih penanganan kulkas 2 pintu yang tidak dingin ke bawah. Jadi banyak sekali perkiraan kerusakannya. Cuman kebetulan sekarang rusaknya di bagian bimetalnya saja ya. Jadi bisa heaternya, bisa timer, bisa dari fuse dingin atau bimetal, bisa juga fuse panas. Oke, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.